Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat malam. Kita kondisikan dulu ya, tenangkan jiwa ini. Selamat malam juga ya Kak Wiwik. Ya, jadi kita sembari menunggu teman-teman yang lain, coba sambil bersantai. Jika siap untuk menerima keberlimpahan informasi kesadaran malam hari ini, kita coba selaraskan dan sesuaikan energinya. Oke, oke, selamat malam. Ya, Waalaikumsalam ya, Bang Apong. Sehat selalu. Kita kembali lagi pada agenda malam hari ini berbicara tentang kesadaran, keberlimpahan, atau spiritualitas. Maka seperti biasa, aku akan membuka dengan perkenalan dulu, mungkin baru yang pertama kali hadir. Izinkan aku. Namaku Fernando Prilian Adam. Aku merupakan seorang certified hypnotherapist, certified practitioner neuro linguistic programming, dan certified dari master, trainer, dan instruktur Hypnoprana Quantum Healing yang merupakan sebuah modalitas untuk kesadaran yang bisa digunakan dan menjadi fasilitas jika ingin menggunakannya. Dan pada topik di setiap daripada apa yang kita lakukan, kita nggak perlu bahas tadi apanya dari sertifikasi apapun, itu modalitas apapun. Yang penting tuh tekniknya yang bisa diterapkan sehari-hari tanpa perlu menggunakan istilah-istilah yang rumit. Makanya aku hanya punya label namanya Hanya Kesadaran, baik di channel YouTube-ku atau di Instagram aku. Jadi di sini atau di kami ini namanya adalah Hanya Kesadaran. Cara-cara yang Hanya Kesadaran ini pilih merupakan kurikulum untuk membantu kita, pertama, membuat hidup lebih bahagia, menyadari keberlimpahan yang saat ini, dan itu adalah yang permanen, abadi. Tidak pernah atau ya tidak pernah untuk hilang, tidak pernah lepas dari kita, hanya cukup untuk kita kembalikan lagi. Yang mana apa yang dikembalikan yaitu atensi. Selama ini atensi kita selalu keluar mencari-cari kebahagiaan, dipersulit juga dengan keadaan, kondisi, realitas yang mencekik dan membuat kita selalu dalam kondisi berharap ada yang lebih baik. Nah, bagaimana kesadaran menjawab itu? Apakah memang benar-benar bisa ada harapan yang lebih baik? Tentu saja, tetapi kita sadari dulu apa yang menjadi pendaman dalam batin dan selama ini terjebak di dalam tubuh kita, menjadi penyakit, menjadi psikosomatis, atau bahkan menjadi trauma. Oleh karena itu, teman-teman semua, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita akan membahas yang paling utama dalam sesi program 21 hari ini adalah yang pertama itu pembuka, opening, atau teori-teori sedikit ya. Teori. Lalu yang kedua ada sesi meditasinya, yang ketiga ada question and asking, Q&A. Yang mana setiap orang pasti berbeda-beda kebutuhannya, ada yang hanya butuh teorinya, ada yang hanya butuh tentang pengantar atau kata-kata dari sekedar ilmu kesadarannya, atau ada yang hanya butuh sesi meditasinya, dan ada yang juga hanya butuh pertanyaan, hanya ingin bertanya dan dijawab, atau sekedar diskusi. Nah, oleh karena itu teman-teman ini dibagi dalam 3 sesi. Yang pertama mungkin dari sekarang sampai ke 15 menit berikutnya, ini masih sesi teori-teori berbicara tentang kesadaran atau apa yang menjadi landasan materinya. Baru setelah itu meditasi,
dan setelah meditasi hanya kurang lebih 7 menit, barulah nanti ke pertanyaan-pertanyaan bagi siapapun yang ingin bertanya. Nah, jadi mungkin kalau sekarang nggak ingin bergabung, oh mungkin nggak sekarang ya, tinggal ditunggu saja nanti 10 menit kemudian siap-siap, lalu meditasi, ataupun ya sudah dihitung saja mungkin dari 15 tambah 7 atau kurang lebih 20 menitan gitu ya. Itu ada sesi pertanyaan, menjawab Q&A. Baik, tanpa perlu berlama-lama, aku buka ya teman-teman. Jadi, apa yang akan kita bahas, tema di pembukaan teori pada malam hari ini adalah tentang otak kritis, di mana otak kritis yang selalu mengedepankan logika, tetapi di saat yang bersamaan menimbulkan penderitaan. Karena logika yang digunakan pikiran tidak selalu pada porsinya, tidak menempatkan logika tersebut pada tempatnya. Seperti halnya kereta api, harus ada rel. Nah, kadang pikiran kita itu tidak kita letakkan pada relnya. Kenapa? Akhirnya pikiran ini membuat kita takut terhadap masa depan dan membuat kita menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kembali begitu saja ke masa lalu kita menangis menyesali sekarang, atau takut terhadap apapun yang terjadi dari masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi, tapi dibuat seolah-olah oleh pikiran itu akan terjadi. Khawatir dan stres ketika menumpuk menjadi pendaman dalam diri kita, itu yang menjadi sumber penyakit, termasuk masalah-masalah yang ditarik karena itu merupakan reaksi, respon dari semesta. Apa yang ini kamu inginkan? Maka semesta akan menjawabnya. Dan pikiran itu seperti pengirim sinyal dan pemancarnya, sehingga kalau kita tidak kendalikan, atau sebenarnya kata-katanya bukan kita kendalikan, kita tidak perlu mengendalikan pikiran, kita hanya perlu menyadari pikirannya. Pikiran adalah bagian dari kesadaran, dan bahkan pikiran adalah kesadaran itu sendiri. Tetapi kalau kita tidak sadari latar belakang pada kesadaran yang mengetahui pikiran, perasaan, dan tubuh, yang mengetahui mana yang sebenarnya tayang dan muncul, yang muncul dan tenggelam ini, maka kita akan terjebak di situasi yang begitu-begitu aja. Waalaikumsalam Kak Novera, ya. Silakan bergabung. Maka pikiran ini penting untuk kita sadari, makanya banyak sekali modalitas yang berbicara dan berkontemplasi tentang pikiran. Tetapi kita tidak perlu terjebak pada pikiran, tidak perlu berlama-lama pada modalitas tersebut. Entah itu hipnosis, hipnoterapi, NLP, mindfulness. Karena kalau sampai terjebak di situ dan melekat, ujung-ujungnya pikiran yang mengambil alih dan merasa bahwa telah sadar, tapi ternyata itu adalah pikiran yang menyamar sebagai kesadaran. Oleh karena itu, teman-teman semua di sini mungkin sudah banyak yang mendengar istilah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, pikiran tidak sadar, atau kata-kata tentang hipnosis, terapi, healing, coaching. Itu semua tidak perlu dipikirkan. Sebenarnya yang perlu kamu garis bawahi sekarang adalah sadar dulu tentang apa sih yang menjadi ketakutan kamu selama ini. Apa sih yang menjadi penyesalan kamu selama ini. Kenapa pikiran selalu berulang-ulang? Karena memang secara fakta ya sudah dilakukan penelitian, ada sekitar 9.000 pikiran dalam sehari yang lalu lalang tayang di dalam kepala kita. Dan apa yang terjadi? Ternyata dari 9.000 pikiran itu adalah 9.000 lebih pikiran itu adalah hasil daripada masa lalu kita, pengalaman kita. Pikiran yang kita ulang-ulang begitu ya, yang pada saat ini terus menjadi sebuah pendaman karena tidak pernah disadari. Otomatis besoknya ternyata itu hanyalah hasil daripada pikiran kita hari ini. Kalau tidak disadari, semua itu numpuk terus. Berapa banyak kita sudah hidup ya, berapa waktu, berapa lama kita telah hidup, tapi menumpuk pikiran terus. Dan yang lebih parahnya ini bukan tentang dari masa lalu, tapi semakin banyak pendaman yang dipikirkan, maka akan semakin ke depan jauh dia memikirkannya. Jadi double penderitaannya dari masa lalu dan dari masa depan yang belum terjadi. Numpuk, stres sendiri, tegang, sakit. Makanya banyak sekali klienku yang mengalami psikosomatis. Dan karena psikosomatis itu sangat nyata perasaannya, dicek ke dokter nggak ada masalah, dicek ke dokter hanya diberi obat depresan, antidepresi, anti stres yang mana ditambah lagi jadi kubik, jadi kuadrat. Jadi sudah stres karena pikiran, tubuhnya bermasalah psikosomatis, ditambahkan obat yang memang itu bukan solusinya. Dan itu adalah sebuah, gimana aku ngomongnya, sistem yang seakan-akan benar dan dipercaya oleh masyarakat, tapi sebenarnya sangat merugikan masyarakat itu sendiri. Tapi sudah dipercaya oleh banyak orang.
Padahal tidak perlu begitu, tinggal kembali ke dalam diri sendiri, tapi karena mungkin ada banyak dogma, doktrin tentang meditasi itu menakutkan, takut terhadap diri sendiri, tidak mau mengalami diri sendiri, muncullah setan, muncullah iblis dalam pikiran, muncullah sosok-sosok tertentu, yang akibatnya, kenapa manusia menderita? Dan itulah yang sebenarnya salah satu dari teaser daripada kondisi yang selama ini tanpa sadar selalu kita ulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu teman-teman, aku izin untuk ngobrol, untuk ngomongin ini ya. Mungkin nanti silahkan gini aja, komen aja tentang pertanyaan-pertanyaan, nanti akan saya jawab di sesi setelah meditasi. Maka ini penting sebelum aku lupa tentang materi yang akan kita bahas pada malam hari ini, biarkan dia mengalir sesuai dengan energi kesadarannya. Masih tentang pikiran dan kesadaran, maka sekarang kita alihkan dari yang tadinya bikin kita stres dengan gejala-gejala pikiran yang membuat kita menderita, terus bagaimana dampaknya kepada keberlimpahan yang sebenarnya kalau kita ngomong secara kesadaran, keberlimpahan dan kesadaran atau ketuhanan itu merupakan kebersatuan, union, communion. Nah, jadi ternyata kalau kita mau menyadari kita sudah keberlimpahan itu sendiri. Kita sudah cinta itu sendiri. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan itu semua? Seakan-akan hidup di dunia ini kita hadir begitu aja, nggak diminta, kita nggak meminta lahir. Tiba-tiba ada orang tua diberi nama, diberi label, diberi kepercayaan, tiba-tiba lahir begitu saja, harus bekerja, harus bertahan hidup, harus menikah, harus berpasangan. Katanya berlimpah, katanya keberlimpahan, tapi kenapa begini? Kenapa hidupku menderita? Buat apa aku hidup? Ya kan? Nah, jadi sebelum kita bicara tentang keberlimpahan yang seakan-akan jauh di sana, kita akan sadari dulu pikiran yang selalu membatasi dari semua keberlimpahan itu. Nah, otomatis, karena sebelum kita jauh-jauh ngomong soal keberlimpahan yang tadi makna hidup, kesadaran atau apapun itu, ya, apalagi surga akhirat yang konon katanya memang kita bisa dapatkan setelah kita hidup dari dunia ini, setelah kita hidup dari sini. Jadi, yang pasti melekat dengan keberlimpahan pasti uang. Oke ya. Di dunia ini, siapapun percaya tentang uang yang merupakan realitas intersubjektif, itu merupakan sumber kebahagiaan. Atau kalau tanpa uang pasti menderita. Uang bisa membuat kita bahagia. Kita akan mulai energinya dari situ dulu. Nah, kalau kita bicara dari sisi keberlimpahan yang uang mewakili, salah satu perwakilan dari keberlimpahan adalah uang, kita coba fokusnya bukan ke uang dulu. Uang itu penting, ya, sebagai alat. Maka caranya adalah dengan menyadari energinya terlebih dahulu. Setelah kita sadari energi itu apa sih? Gimana sih energinya menyadari? Oke, ini hanyalah istilah yang sebenarnya nggak perlu dipikirkan. Coba sadari dulu, hening, terhadap apa yang kamu sebut dengan uang itu. Karena kalau nggak disadari, ini akan menimbulkan banyak luka, teman-teman. Semua luka yang dialami oleh manusia dari dulu sampai sekarang adalah tentang uang. Rumahnya disita, lahan dicaplok, semua itu adalah tentang kerugian material, apalagi kalau bukan uang. Maka kalau tidak disadari, banyak luka yang terpicu, melekat, semua trauma, tragedi. Makanya negara apapun ini, solusinya adalah tentang kekayaan. Padahal bukan dari situ dulu, teman-teman. Dari kesadarannya dulu. Ketika tidak disadari, maka ketakutan-ketakutan yang hanya akan terlampiaskan. Sehingga siapapun yang menjadi pemimpinnya, pejabatnya, terkesan tidak akan bisa memiliki integritas. Otomatis korupsi dan lain sebagainya. Yaitu efek samping, itu pasti. Karena semesta menciptakan pikiran demikian. Tanpa perlu kita garis bawahi sebagai, oh inilah yang terbaik, oh inilah yang bisa dicapai dengan cita-cita. Integritas atau honor itu bullshit ketika tidak dari kesadaran yang relevan di saat ini. Kalau hanya mengambil dari masa lalu, yang masa lalu itu sudah lewat, sudah tertinggal. Oleh karena itu, ya, kita sekarang sadar apa yang paling dipicu oleh pikiran dan pengalaman tentang uang itu adalah luka. Luka atau trauma, tragedi. Jadi ketika melihat uang dari kesadaran ya, bukan dari trauma, ketika tadi kita sadari traumanya, lihat uang dari kesadaran. Apa yang muncul? Keberlimpahannya. Kita kembali lagi ke dalam sebagai keabadian ini, yang spiritual, yang hening, yang hakikat.
Ketika kita kembali kepada kondisi yang natural, yang damai, kita bisa melihat uang bukan dari sisi yang menakutkan. Menakutkan kita kehilangan uang, atau menakutkan karena uang itu ada sebuah dogma yang kalau kebanyakan uang nanti perhitungannya panjang. Uang itu tidak ada yang salah, semua itu adalah hal yang netral. Dan setelah itu kita baru bisa mengalirkan begitu saja terhadap uang, terhadap keberlimpahan. Nah, tapi kenapa ini menjadi masalah, teman-teman semua? Karena kita tidak kembali kepada kesadaran yang tanpa batas, yang infinite, yang infinite being kita. Setelah kita bisa melihat dari infinite being, barulah kita bisa melihat uang dengan berbagai cara. Termasuk batin kita yang ikhlas, yang tulus menerima apapun tantangan yang diberikan semesta, kita biasa saja. Ketika diberikan rezeki, ya kita biasa saja, tetap bergerak sebagaimana mestinya. Bukan sebaliknya, ketika uang didapatkan semakin ingin lagi, semakin meraup, semakin gak ada puasnya. Dan itu semua ya kita bisa sadari kok, pasti terjadi realitas begitu. Yang mana kita bukan menseparasikan diri kita sekarang dengan orang-orang di luar sana yang bukan di sini. Kita tidak merasa lebih baik, kita hanya bisa menyadari apa yang terjadi. Maka kita bisa tadi seperti yang aku sudah bilang, kenapa bisa terjadi demikian banyak orang trauma? Karena uang menimbulkan banyak luka. Karena tidak dilihat dari sisi kesadaran. Maka luka itu menjadi sumber pendaman. Akhirnya orang banyak mengejar uang, takut susah, takut tidak aman, mau sekaya apapun dia, mau diberi pertanggungjawaban, mau diberi amanah dan tanggung jawab sebesar apapun, dia akan menggunakan semua fasilitas itu untuk demi mengisi keuangannya dengan cara apapun. Kadang ini hanya sekedar omongan yang kayaknya nggak berguna, padahal inilah sumber daripada kesadaran yang bisa kita sadari bersama. Nah, kalau kita dari satu orang bisa menyadarkan sekitar, maka terjadilah kumpulan atau seperti bola salju yang terus membesar, itu menciptakan kesadaran kolektif. Ah, tapi kan kayaknya susah ya. Iya, itulah kenapa dari dulu banyak orang-orang tercerahkan yang disebut dengan nabi atau Buddha, mereka berjuang atau mereka menyadari dalaman batin mereka sendiri dulu, barulah bisa menyampaikan keluar. Oke, jadi ketika kita semua bisa stay di kesadaran dan meninggalkan luka, yang stay adalah kesadaran itu sendiri. Cara pandang daripada critical mind atau otak kritis itu pasti akan selalu terjebak pada situasi yang menakutkan. Dan itulah mayoritasnya manusia. Uang, status, pasangan. Karena apa? Tanpa sadar selalu memperlakukan dirinya sendiri secara jahat, secara buruk. Kenapa? Karena tidak mengenal sisi infinite being-nya, kesadaran tanpa batasnya itu. Oke ya, jadi itulah, kalau tidak mengenal, maka itulah cara tercepat untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Itulah cara tercepat untuk menderita. Mulailah iri, apalagi ada sosial media, minder tanpa disadari. Kenapa jadi stuck, merasa terjebak? Karena belum apa-apa, sudah langsung terekspos, terpapar radiasi atau informasi dari luar yang terus membuat otak kita tersiksa dengan berbagai penderitaan. Dan memicu apapun yang dalam pendaman batin kita itu, trauma, luka, itu terus membesar menjadi sebuah kumpulan yang akhirnya kalau ini dibiarkan, ya ini akan rusak, teman-teman. Kita akan terjadi banyak kekacauan. Ini yang terjadi, ini realitas. Kita ngomongin realitas. Jadi kesadaran tuh bukan soal ngomongin yang baik-baik aja, tapi juga ngomongin soal realitas. Kenapa? Kata Mahatma Gandhi bilang, kita tidak akan bisa bicara perdamaian sebelum kamu selesai dengan batinmu sendiri. Karena batinmu masih berperang. Kenapa berperang? Karena melihat penderitaan itu bukan dari sisi kesadaran, tapi melihat dari pikiran yang sebenarnya pikirannya berkecamuk. Makanya orang-orang yang protes tentang perdamaian itu akan cenderung konflik. Ditambah lagi memang realitas dari lingkungannya itu sebagai cermin, teruslah berperang, teruslah anarki. Nah, sampai kapan ini teman-teman bisa enggak terulang? Sampai kapan ini terus berulang? Dan akhirnya berhenti sampai kita semua bisa sadar. Dan kapan kalau kita mau sadar? Ya dimulai dari diri sendiri. Maka ketika dalaman batin kita bersih, apapun gerakannya ya,
Ketika dalaman batin kita bersih, bukan berarti aku cenderung mengiyakan, boleh kok berperang, kekerasan, anarki. Enggak, apapun yang terjadi ketika dalaman batin dari sebuah kesadaran yang kolektif ini telah berkembang, nanti pergerakannya terasa natural aja. Karena nggak ada satupun ya yang terjadi kecuali itu diciptakan dari batin. Semua dari realitas yang ada itu hasil daripada cerminan batin. Dari satu orang, lalu jadi dari kolektif. Kita akan mendapatkan apa yang kita pancarkan, bukan apa yang kita kejar. Like attracts like. Suka menarik yang suka atau sejenis menarik yang sejenis, frekuensi. Apa yang kamu pancarkan sekarang? Itu. Jadi trikinya kesadaran tuh bukan nggak boleh perang ya. Mau itu perang, mau kudeta, coba lihat dulu kesadarannya. Udah siap belum wadahnya? Kalau belum siap, maka akan terjadi pola pengulangan yang berikutnya. Akan terjadi revolusi, kayak akan terjadi apapun. Tapi kalau selama wadahnya, kesadaran dari yang kolektif atau masyarakatnya itu nggak siap, ya akan terus mengulang. Jadi gini, sebagai penutup sebelum kita meditasi, bukankah semua cerita kenabian tentang melawan penguasa zolim, merubah sistem yang tadinya buruk menjadi sadar, ya kan? Lalu kenapa orang sekarang malah apatis? Stres membiarkan ketidaksadaran merajalela. Apakah memang ini yang dimau atau tujuan dari orang-orang tercerahkan dahulu? Apakah ini maksud dari nabi atau rasul yang telah memberikan pesan kesadarannya? Tentu tidak, teman-teman. Enggak gitu. Karena sekarang itu bukan esensi yang diambil. Bukan kesadarannya yang diadopsi. Melainkan justru dogma, doktrin, dan percaya buta tanpa mau menyadarinya. Dan itu jadi sistem diakibatkan dari label yang kaku, yang egois, dan terjebak pada identitas, status, materi, dan paradoksnya ini. Orang tanpa sadar ngikut aja. Menginginkannya. Menginginkan dari label-label yang telah diinformasikan itu ya, yang diceramahkan itu atau yang menjadi sebuah tujuannya itu. Karena terpaksa di pikirannya nggak punya apa-apa lagi. Sehingga ada dogma, ya nggak apa-apa, nanti akan lebih bahagia setelah hidup ini. Balasannya ada nanti surga. Jadi penderitaannya tuh lebih banyak ketika memikirkan surga nanti, bukan sekarang. Penderitaannya jadi kuadrat. Pendaman harapan, pendaman ketakutan, pendaman keinginan, pendaman penghakiman. Melihat orang lain salah, hanya aku yang benar. Itu semua pendaman yang sebenarnya harus segera disadari. Jadinya selalu jadi pola, mudah dikendalikan, yang punya power tanpa kesadaran pun selalu bisa mengontrol, bisa mengendalikan, padahal yang dari dulu adanya keterbatasan, terpenjara oleh kondisi-kondisi penderitaan, para nabi dan orang tercerahkan tuh bukan sebagai sosok untuk diikuti sebenarnya, melainkan mereka bukan sosok yang ditunggu, melainkan mereka tuh untuk membuat banyak orang sadar secara kolektif dan bersama-sama membangun utopia yang selaras dan kesadaran sesuai dengan zaman, konteks, dan masanya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke, nanti aku akan jawab ya aku akan respons semua pertanyaan-pertanyaannya, komentar-komentarnya. Sekarang kita akan meditasi terlebih dahulu. Oke, siapkan teman-teman kondisinya, tempat duduknya yang santai aja. Kita mulai sebentar lagi sambil mempersiapkan kondisi. Tarik nafas yang dalam. Biarkan otak tadi yang udah mendengarkan informasi tersebut sekarang turun gelombangnya untuk siap-siap menerima meditasi, untuk melakukan meditasi. Oke, tarik nafasnya, sekarang tarik kembali energi kita ke dalam diri kita. Dan hembuskan. Oke, meditasinya hanya kurang lebih 7 menit ya teman-teman. Oke, kita mulai setelah aku tutup mata dan kalian juga boleh mulai menutup mata.
Oke, halo. Sudah boleh buka matanya. Tarik nafasnya perlahan dan hembuskan. Waalaikumsalam, Kak ini yang Kak ini kasih ya. Selamat bergabung. Oke, kita baru selesai melakukan sesi meditasi. Oke, aku akan mulai melihat-lihat pertanyaan ya. Scroll ke atas dulu. Terlalu banyak yang bergabung. Tapi, Bang, gimana cara agar berani bawa mobil manual di jalan raya sendiri? Kata pertanyaan dari Erdilim. Apakah sebelumnya telah pernah ini ada ketakutan untuk bawa mobil manual? Pernah ada trauma nggak? Nah, itu yang perlu disadari. Karena sejauh ini kan kalau bawa mobil itu kan hal yang netral, hal yang biasa. Dari pertanyaan ini agar berani, cenderung ada ketakutan atau hanya tidak berpengalaman atau hanya belum pernah. Nah, coba sensasinya itu disadari dari 1 sampai 5 atau dari 1 sampai 10. Seberapa takutnya bawa mobil manual? Karena mungkin selama ini sering pakai bawa yang otomatis ya. Berarti tinggal kalau udah terbiasa bawa mobil otomatis ya tinggal di switch saja pikirannya, di switch karena ketakutan kan hanya dari pikiran. Di switch dia dirasakan ketika sudah naik yang otomatis untuk dijadikan sensasi pada mobil manual di jalan dan di jalan raya sendiri. Lakukan saja pakai pikiran karena ini tentang pikirannya, divisualisasikan saja. Kecuali memang ada masalah ketakutan, pernah ada trauma. Nah itu. Kalau ada trauma pun ya tinggal diizinkan hadir traumanya, terima kasih untuk hadir bersamaku sekarang, saatnya kamu lepas dan meninggalkan diriku. Roidang, kenapa cara menghilangkan mimpi? Kenapa cara menghilangkan mimpi? Atau mungkin gimana caranya menghilangkan mimpi? Mimpi akan hilang otomatis ketika di delta sleep atau delta state, yaitu tidur lelap tanpa mimpi. Pertanyaannya adalah kenapa bermimpi? Bisa jadi karena tidurnya kurang lelap atau tidak tenang. Nah, karena pada posisi tertentu kita butuh mimpi sebagai penanda, sebagai pesan, ataupun memang kita menginginkan dunia mimpi untuk dikendalikan seperti lucid dream atau astral projection. Tapi kalau misalnya saat tidur terganggu tidak bisa nyenyak, karena biasanya punya banyak pikiran. Nah, pikirannya saja disadari. Lalu ketika tenang, ya memang kadang ini kalau kita nggak tahu, nggak bisa ukur seberapa banyak pendaman yang ada dalam pikiran sehingga sudah menumpuk di perasaan, sehingga dalam keadaan sehari-hari mau tidur pun susah dan butuh obat, padahal obat bukan solusi. Jadi ini memang butuh pendampingan. Sebenarnya kalau yang paling ekstrimnya ya butuh pendampingan atau butuh coaching untuk bisa minimal tidur dengan tenang dan damai tanpa ada mimpi. Ya sadari saja sebenarnya ruang yang memunculkan tayangan mimpi dan yang menenggelamkan mimpi itu. Tapi syaratnya itu adalah sadar. Bang, apa ada cara biar bisa konsisten tidur tepat waktu? Nasi hui ya. Ada, sangat banyak caranya. Yaitu kalau misalnya kita nggak ngomong kesadaran dan program pikiran, cobalah pakai produk namanya subliminal message yang di situ kita bisa memprogram ulang pikiran kita atau memprogram ulang dari ini kita, dari pikiran sadar. Pikiran sadar tuh memang yang paling kritis, bukan yang kesadaran yang ini yang latar belakang, tapi dia yang di critical factor. Nah, critical factor ini pakai tulisan aja, menulis aku berniat untuk tidur di sini. Terus siapkan programnya, siapkan waktunya, siapkan juga apa yang ingin
dilakukan sebelum tidur, setelah tidur mau apa. Jadi memang diprogram. Selama ini mungkin telah tercandu atau kecanduan dopamin sehingga tidak bisa mengontrol hidup dengan baik. Jadi sebenarnya ini cukup mudah, tinggal dilakukan saja selama mau dan niat. Dan niat dan mau itu memang butuh minimal slightly kesadaran. Sadar untuk bisa berubah, sadar mau berubah. Kapan? Sekarang. Bang, saya ingat-ingat, saya nggak ada luka tentang uang, tapi kenapa keuangan saya secukupnya aja? Bisa jadi luka yang tanpa disadari. Tapi gini, kita nggak bisa secara generalisir kayak seakan-akan uang, ada trauma, terus keuangan begitu-begitu aja. Ini benar-benar tidak bisa digeneralisir. Yang paling penting untuk disadari sekarang keberlimpahannya. Nah, aku ada materi yang memang dia dalam bentuk e-book, itu kalau dibaca berulang-ulang, dia semakin membuat kita sadar terhadap keberlimpahan itu. Semakin membuat kita minimal tercerahkan. Wah, ternyata ini. Dan akhirnya uang lebih banyak mengalir ke dalam kehidupan. Nah, karena ini soalnya keberlimpahan, dan ada biasanya ketidaksadaran yang tertumpuk tanpa disadari terpendam, kayaknya nggak ada luka tentang uang, tapi kok kayaknya gini-gini aja. Karena luka tuh bukan tentang yang disadari, bukan yang tentang diingat-ingat. Bisa jadi dia ada dalam bawah sadar. Kenapa disebut bawah sadar? Karena tidak disadari. Makanya bawah sadar. Nah, jadi bisa seperti program, eh, informasi, uang jangan banyak-banyak, karena nggak dibawa mati. Uang jangan banyak-banyak, nanti hisapnya lama. Uang begini dan begitu. Uang adalah akar kejahatan dan itu bukan luka. Itu hanyalah program, tapi program itu menumpuk tanpa disadari. Padahal uang ya uang hanyalah alat yang netral. Tapi bagaimana memaknai uang? Lihat juga dari sisi yang lain, kenapa mengejar uang? Itu dulu. Dan siapa yang mengejar uang? Siapa tuh diri yang mana yang menginginkan uang? Seketika ini disadari, memang paling mudahnya adalah baca e-book yang aku udah siapkan itu. Jadi pelan-pelan itu kan per bab itu dari bab sampai akhir itu tuntas ya. Ada alurnya, pelan-pelan. Makanya kalau khusyuk ya membaca e-book itu, bahkan sebulan, 2 bulan aja nggak selesai-selesai. Karena baru di bab 1 aja itu butuh waktu seminggu untuk mencernanya berulang-ulang saking nyamannya, saking terjunnya, menghayatinya. Sehingga ketika selesai baca e-book itu, ngalir begitu aja. Rahayu Bang, Rahayu. Oke, Novera. Bang, oh ya, yang nanya e-booknya ini aku jual ya teman-teman memang. E-booknya itu ada di link ini, link bio TikTok aku. Kalau misalnya mau diklik aja, lalu buy. Nggak mahal kok, nggak mahal. Setara 3 kali makan nasi bungkus. Bang, apakah iblis atau setan akhirnya akan kembali kepada Tuhan? Jadi kalau aku disclaimer dulu ya. Ini aku disclaimer dulu. Ini kan akun atau channel hanya kesadaran. Sebenarnya ini lebih lebih tepat membahas kesadarannya. Makanya aku disclaimer ini bukan bahas agama. Karena kalau kita ngomongin iblis dan setan, pasti harus ada referensi agama. Memang kesadaran esensinya kita bisa tarik daripada agama, karena agama tuh esensinya kesadaran yang kita harus sadari sekarang tanpa kita terjebak pada dogma dan doktrin masa lalunya. Tapi kalau misalnya kita sekarang sadari bahwa apakah iblis dan setan benar-benar sebuah entitas, maka di kesadaran jawabannya nggak penting. Mau ada atau enggak. Yang penting apa perwujudan iblis dan setan itu dalam kesadaran kita. Ternyata iblis dan setan merupakan perwujudan daripada low vibration, kesadaran atau nuansa spektrum dari vibrasi emosi yang paling rendah, yang apatis, dendam, kemarahan, bunuh diri, putus asa,
penghancuran. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita menyadari itu semua dari low vibration, frekuensi yang membuat kita terpuruk yang rendah itu, agar bisa netral dan damai kembali pada kedamaian dan pencerahan. Itu doang kalau jawaban dari kesadaran. Lalu kalau misalnya dari kesadaran agama, itu berbeda lagi. Ketika iblis diciptakan, dia adalah fasilitas, fasilitas bagi kita untuk menyadari. Lagi-lagi kata-katanya menyadari. Jadi sehingga iblis atau setan itu bukan sesuatu yang jahat, bukan sesuatu yang seakan-akan musuh kita, tapi kita sadari musuhnya ada di dalam diri kita. Dan fasilitasnya itu adalah iblis, setan. Ya, fasilitas sebagaimana kondisi nuansa kesadaran kita itu, yang kita alami sebagai pengalaman. Ketika pengalaman ini kita sadari, maka kita bisa berubah, kita bisa berkembang dengan menyadari apa yang telah terjadi sebelumnya. Ketika kita setelah menyadari apa yang kita tidak tolak, kita menerima dari apa yang telah terjadi, maka selanjutnya kita akan terus berkembang. Artinya selaras dengan apa yang diinginkan Tuhan, yang di mau semesta atau yang diizinkan daripada ketuhanan ini. Jadi kalau misalnya pertanyaan apakah iblis, setan akhirnya akan kembali kepada Tuhan dari referensi kesadaran, itu ya apa yang tadi ku jelaskan. Tapi kalau misalnya berdasarkan agama, jawabannya pasti berbeda-beda. Nanti iblis atau setan itu dia merupakan sosok ya, terus nanti eh, tunduk patuh kepada Tuhan gitu. Yang mana itu semua nggak penting kalau dari kesadaran. Tapi kalau ingin dijawab dari agama, silahkan bertanya kepada yang memang sesuai ya, bisa menjawab dengan koridor agama. Oke, Shocker Motobike ya. Tutor Lucid Dream aku udah ada sih di salah satu video yang bukan program ini, bukan program 21 hari. Ada judulnya Astral Projection. Astral Projection dan Lucid Dream itu sama polanya. Itu sama caranya. Tinggal diniatkan, maunya lucid dream dalam mimpi atau astral projection-nya. Aku udah pernah bahas itu. Gimana cara membongkar yang terpendam tertumpuk di alam bawah sadar? Dia ada dua cara, terapi dan kesadaran. Terapi butuh pembantu, maksudnya pembantu tuh kayak aku gitu, fasilitator, mediator, coach, terapisnya untuk membantu terapi untuk membongkar apa yang terpendam dari alam bawah sadar. Kalau butuh. Yang kedua, dengan berproses di kesadarannya, dengan praktek, rutin. Nah, dua-duanya bisa, apalagi digabung keduanya. Jadi kalau misalnya aku punya klien yang di Pontianak, di kota aku nih ya, kan aku ketemu. Aku kasih keduanya, ilmu kesadaran, dia secara pribadi berproses, bertumbuh, berkembang, menyadari itu semua walaupun sakit, dan ku terapi. Ku 7 kali sesi terapi. 1, 2, 3, 4. Iya, 7 kali. Udah selesai, bye-bye. Nggak ketemu aku lagi. Low vibration, dapat penjelasannya Bang. Orang telah mampu menaikkan vibrasinya ke posisi puncak nabi. Iya, betul. Apa low vibration kan? Karena manusia itu pasti eksistensinya memang harus merasakan dulu pengalaman dari low vibration. Makanya gini, coba sebelum agama terbentuk, kalau yang bagi yang Islam ya, sebelum agamanya ada, agama Islam itu ada, nabinya itu kemana? Dari umur 35 loh. Dari umur 35 sampai 40 tuh ngapain? Di Gua Hiro, ngapain? Meditasi. Bergelap, menghening. 5 tahun tuh nggak sebentar, itu lama. Jadi itu yang sebenarnya harus dilakukan dulu. Kenapa orang nggak melakukannya? Ya kenapa? Karena sudah terbiasa pada doktrin-doktrin. Sebenarnya kalau mau fair, mau adil, ikuti yang sebelum ada agamanya, sebelum ada aturannya, yaitu meditasinya itu. Nah itu penting. Gelap, dalam gelap bahkan, benar-benar dalam gelap. Nah, kalau kita sedikit cerita ya tentang kenabian, yang mana kalau aku mempercayai bahwa nabi hanyalah istilah sebagaimana orang-orang tercerahkan, itu bukan sebagaimana kayak sebuah apa ya, title gitu dari Tuhan. Kalau aku menganggap bahwa
ya sudah, ini sudah menjadi panggilan ya, agar dikenal sosok, ada nabi, ada apapun ya, seperti aku punya label, namaku siapa, identitasku apa, di sini sebagai apa, ada gelarnya apa gitu. Itu kan tapi dari orang, dari sertifikasi dan orang-orang yang memanggilku demikian. Nah, begitu juga karena dulu itu sesuai dengan relevansi zamannya, ada nabi. Padahal kalau kita mau sadari, ya sesuai dengan konteksnya saja. Kita baca sirah, ternyata sosok yang bernama Nabi Muhammad ini apa ya, resah sekali dengan kondisi jahiliyah pada masa itu. Jadi gimana cara merubahnya? Enggak langsung merubah. Meditasi dulu 5 tahun, kembali dulu ke dalam diri sendiri. Gitu. Kembali ke dalam diri sendiri, menyelesaikan diri sendiri, mendapatkan intuisi, mendapatkan pencerahan, mendapatkan sebuah wahyu dalam konteksnya tersebut ya, padahal itu merupakan salah satu bentuk aja untuk bisa membuat masyarakat berubah pada saat itu gitu sebenarnya. Nabi Adam terbujuk oleh iblis di dalam surga dan akhirnya dihukum di bumi, bukan neraka. Lagi-lagi ini konteksnya adalah agama. Karena dimensinya berbeda kalau dari kesadaran. Nabi Adam, menurutku Adam itu bukan manusia pertama, tapi kesadaran yang muncul dari laki-laki ini atau dari entitas yang sebelumnya mungkin namanya bukan manusia. Ada kesadarannya tiba-tiba. Bukan tiba-tiba sih, mengalami proses juga dari dulu. Dari sejak 4 miliar tahun kan, kurang lebih. Sejak bumi terbentuk. Nah, tiga setengah miliar tahunnya dari sel singular sel jadi multiseluler ya, multisel gitu kan. Lalu tiba-tiba di 500 juta tahun ini ada gap. Nah, ini yang masih ilmuwan ini nggak ngerti asalnya dari mana. Kesadaran ini asalnya dari mana nih? Kesadaran kenapa manusia nih bisa ada? Bukan yang diturunkan dari langit, tapi kenapa kesadaran yang kayak gini nih ada? Nah, itu consciousness, kesadarannya. Nah, jadi ketika kesadaran ini masih dipertanyakan, ya nggak perlu dipikirin juga, kecuali kamu memang saintis dan mau memperjuangkan hidupmu untuk meneliti hal itu, ya silahkan. Bagiku, mau ada evolusi, mau bukan, itu hal-hal yang bisa kita diskusikan saja, bukan dalam bentuk model kayak jadi debat kusir. Nggak ada masalah kalau mau diskusi. Tapi kita bisa ambil hikmahnya dari cerita-cerita atau konsep iblis, surga, dan neraka. Apakah ini realitas yang ingin kita ciptakan dalam kehidupan kita dan seterusnya, yang bisa membuat kita lebih baik? Karena realitas yang terjadi sekarang, mohon maaf ya, realitas yang terjadi sekarang dengan adanya kisah dan konsep Adam, iblis, surga, dan neraka itu bukan membuat kita semakin lebih baik. Coba sadari dulu ini. Tapi silahkan kalau misalnya mau menolak, oh enggak bang, silahkan, enggak masalah. Tapi jika memang masih mau pada konteks kesadaran begitu, silahkan, tidak ada ya, karena bebas kesadaran itu. Tapi jika ingin melihat dari kesadaran yang lain, ya bisa jadi kita akan menerima realitas. Jadi kesadaran itu memang kebenaran yang memang dalamnya, tapi di realitas tuh di dalam kesadaran. Nah, kesadaran ini konteksnya ada yang namanya kehendak bebas, free will. Free will ini adalah kesadaran. Free will adalah dirimu, kesadaranmu yang mampu menentukan, memilih realitas mana dalam kesadaran ini yang mau kamu lakukan atau masuk ke dalam sebuah realitas itu. Itulah yang disebut dengan multiverse atau quantum leap, quantum jump. Karena kalau dalam kesadaran, realitas itu multiply, nggak terbatas, banyak dalam waktu yang bersamaan sekarang. Sehingga ketika kamu mau sadar, kamu telah bergerak, kesadaranmu yang bergerak, bukan realitasnya yang berubah. Realitasnya ini terjadi secara bersamaan sekarang. Kamu yang versi A, B, C itu ada sekarang. Tapi di saat yang bersamaan ini, ada si kamu yang sekarang 1.0 dan 2.0 belum terhubung karena kesadarannya tuh belum ada ruang.
Di situ, ketika kamu sadar dan memilih dari ruang kehendak bebas, kamu barulah yang dari 1.0 itu terhubung dengan 2.0 yang sekarang, terjadilah itu quantum jump, quantum leap, dan kamu akhirnya menjadi si yang 2.0. Nanti yang dari 2.0 jadi 4.0, silahkan dari kesadaran itu. Apa saja latihan yang bisa dilakukan untuk mempertahankan kesadaran, Bang? Pertama, harus praktek awalnya, mirroring, satu. Mirroring itu penting. Nah, setelah itu grounding, tapi paling pertama mirroring dulu. Mirroring itu ada 21 hari, tapi paling pertama 14 hari dulu. Aku kok munculin ya? Oh, ada muncul ini ya. Oh, ya, oke. Sekarang udah hari ke-13 ini. Oke. Nah, jadi mirroring itu pertama. Setelah nanti dari mirroring, barulah kita bisa menentukan. Karena setelah dari mirroring, pasti ada yang muncul. Pasti ada reaksi dari kesadarannya. Dari situ baru membuka cabang apa yang seharusnya dilakukan. Untuk sekedar mempertahankan atau terus mengembangkan kesadaran. Menaikkannya. Sehingga paling penting ya memang praktek awal dulu. Oke, kesadaran itu sebagai arah kehidupan atas peperangan yang terjadi di dalam diri ya Bang. Salah satunya demikian, dan bisa dikatakan begitu. Karena hanya ada kesadaran dan kembali lagi pada kesadaran. Kalau kita ngomong kesadaran, versinya panjang dan akan sangat dalam. Kalau misalnya hanya dari pertanyaan, dari dimensi pertanyaan ini saja, aku bisa berkata sangat-sangat banyak. Ya, kita kasih contoh. Coba sekarang kamu tanyakan pada kesadaran. Surga itu apakah nanti atau sekarang? Dari kesadaran ya. Nah, kalau dari kesadaran kan arah kehidupan nih ngomongnya, sebagai arah kehidupan. Terus ada peperangan. Peperangan apa? Ya tadi, dalam diri. Konflik, penderitaan, pertentangan. Kenapa begini, kenapa begitu, hidup kok begini dan begitu, mau kemana ini semua. Nah, kembalikan lagi, tarik semua pertanyaan itu ke dalam, dan tanyakan kepada kesadaranmu. Yang mana kesadaran itu adalah infinite being. God, your God being, your godliness. Ya, makanya dalam kesadaran itu hanya ada ketuhanan ya sekarang kan. Surga itu sekarang bukan nanti. Oke ya. Nah, karena ketika kamu sekarang merasakan surga dan surga adalah kondisi sekarang, maka saat ini kamu bergerak dari kebersatuan. Dan di sini kembali sebagai kesadaran tanpa batas, infinite being. Nah, sementara kalau misalnya banyak, betul, surga bukan geografis, tapi psikis, kondisi. Nah, makanya kalau dari sini jawabannya sudah begitu dan bisa mengalaminya sendiri, kita akan bisa melihat kenapa banyak orang bergerak dari keterpisahan. Karena tidak mengalami hal-hal yang ini. Makanya ketika orang mengalami banyak keterpisahan, ya, menganggap surga nanti, diriku akan bahagia nanti, nanti, dan nanti, bukan sekarang, itu akan terjadi isolasi. Sepi, sulit, sendiri rasanya. Gitu. Ya sendiri sepi karena hanya ada aku tuh yang menjadi korban dunia ini, aku tuh yang begini, aku yang tidak diharapkan, aku tuh yang mengharap agar terjadi keajaiban, gitu. Makanya kalau kemarin tuh ya, apa namanya, kayak Nikazi ada nggak nih? Aku bukan nakut-nakutin Kak Nikazi atau bilang bahwa kesadaran itu kan nerima keberlimpahan sedikit demi sedikit, terus aku langsung jawab kayak seakan-akan, ya biasakan saja gitu. Nah, bukan berarti akhirnya jadi kayak nggak asik, nggak menarik. Kan sedang menikmati keajaiban-keajaiban ini. Ya nggak apa-apa, nikmati sekarang. Tapi ya kalau aku bicara secara sadar, boleh menikmatinya sekarang tanpa kita tergantung pada keajaiban-keajaiban. Karena banyak orang yang akhirnya terjebak pada pencarian keajaiban. Sebagaimana orang mencari kesaktian dan mencari supranatural. Ya, benar. Kalau misalnya di surat Hud ayat 116, 117, 118 menjelaskan tentang surga dan neraka itu bukan tempat, bukan geografis, tapi kondisi kita sekarang. Makanya nirwana, surga itu sekarang, itu kondisi. Yang nanti itu nggak penting, yang penting sekarang.
Kalau kita mau mengakses surga di sini yang bisa dirasakan sekarang, itu bukan nanti, bukan meninggalkan kehidupan ini. Karena kalau masih banyak orang berpikiran begitu, memandang dari sisi separasi, keterpisahan antara diri kita yang sekarang dan ada yang nanti, maka itu tadi rasanya isolasi, kesepian, kesendirian, dan ada konsekuensi memandang kehidupan begitu. Ya, kalau dari kesadaran itu nggak salah, sangat tidak salah, tapi ada konsekuensi pandangan itu. Konsekuensinya ketika banyak orang percaya secara kolektif banyak orang kehidupan berikutnya ada surga, ya kenapa tidak menciptakannya sekarang? Harus nanti. Makanya fokus nanti, mengorbankan dirinya sekarang, dan membuat dirinya sekarang menjadi korban, karena nggak apa-apa menderita di sini, yang penting nanti dibalas lebih baik. Bukankah cerita para nabi dahulu itu tentang melawan kezoliman? Namrud melawan Ibrahim, Musa melawan Fir'aun. Apa yang dilawan di situ? Kezoliman. Berarti harus ada upaya, usaha untuk memberantas kezoliman yang ada sekarang. Bukan nanti. Ya, dialog ini jika terasa melegakan dalam diri, inilah surga. Betul. Jadi, Yesus yang dia dijebak oleh Pontius Pilatus. Dan itu semua adalah cerita-cerita sebenarnya pesan kepada masyarakat secara kolektif agar kita bisa berkembang kesadarannya. Bukan untuk menumpuk pendaman sekarang dan berharap nanti ada surga. Mundur kita ke belakang. Padahal dari dulu hanyalah tentang upaya kita menyadarkan kembali bahwa surga itu sekarang. Surga itu, kalau misalnya, makanya, kalau dalam doa Bapa kami itu juga ya, di bumi seperti di dalam surga. Karena surganya di sini. Tanpa perlu kita meributkan perbedaan-perbedaan tentang agama. Karena di sini kesadaran, maka kita fokusnya saat ini. Bukan surga nanti, bukan menderita sekarang. Yang penting nanti dibalas lebih baik. Makanya konsekuensinya tadi, salah satu konsekuensinya banyak yang tidak bergerak untuk sekarang sadar dan membiarkan saja apa yang terjadi. Ya biarin aja tuh pemerintah korupsi, nanti dibalas di akhirat. Padahal nggak begitu. Padahal pesan yang dari dulu disampaikan adalah kenapa ada sosok-sosok tercerahkan. Ibrahim, Abraham, Yesus, Muhammad. Itu untuk menyadarkan banyak masyarakat secara kolektif. Itu. Jadi makanya apa sih realita itu? Realita itu realita yang sekarang ada ini apakah mau dilanjutkan begitu terus atau ada yang ingin diubah. Nah, jadi dengan kesadaran baru bisa memilih realitas yang lain. Berarti bukan hanya tentang diri sendiri, walaupun mulainya dari diri sendiri, nanti barulah secara kolektif. Ya, kesalahan bukan untuk dihukum, tapi untuk diberitahu. Yes, itulah nabi, penyampai, kesadaran itu. Itu. Nah, jadi kalau kita sadar sampai sini dan mau menerapkan kesadaran dalam diri sendiri dan untuk orang sekitar kita, ya otomatis tanpa disadari kita akan bahagia bersama diri sendiri, bahagia bersama orang lain, bahagia sama-sama, bahagia sekarang, bahagia nanti dan selamanya. Gitu. Nah, jadi sebagai penutup ya, terakhir, ketika kita mengenal diri sendiri, kita akan berterima kasih pada diri kita yang lalu. Semua mindset, semua kepercayaan, semua ritual, semua ibadah kita, semua keagamaan kita, semua yang telah lewat dari diri kita, walaupun sekarang sudah tidak relevan, tanpa diri kita yang lalu, kita sekarang nggak akan hadir. Maka, itu semua yang membuat diri kita sekarang. Terutama yang hadir di sini. Bukan berarti separasi ya, bukan berarti kita merasa lebih baik dari yang orang di luar sana. Kita sekarang
hadir di sini tidak membenarkan dan tidak juga menyalahkan, kita hanya sadar sekarang sedang sadar. Ya, aku juga kalau bahas tentang Tuhan ya memang makrifat, karena memang latarku sendiri dari tasawuf. Jadi gini ya, jangan pernah mendendam terhadap apa yang disampaikan oleh orang tua kita, apa yang disampaikan oleh lingkungan kita. Karena kesadaran mereka itu yang membuat gerakan, yang mengajarkan kita, yang menyampaikan kepada kita, walaupun mungkin sekarang sudah tidak relevan, kita tinggal ambil kesadarannya untuk sadar sekarang. Dan melihat cara pandang lain, apa nih? Apa yang sebenarnya bisa kita ubah saat ini dan kita buat keputusan untuk menghancurkan label-label apapun yang masih kita punya tentang siapa diri kamu. Ya, kesadaran total adalah memaklumi semua orang dan apa yang sudah terjadi secara otomatis tanpa perlu ada usaha, karena itu tentang pancaran batin. Terima kasih ya Bang Adipati Belambangan 88. Nah, jadi kembali lagi tadi, ketika masih kita terjebak pada label, siapapun kamu dipanggil, siapapun nama kamu, uang kamu, jumlah harta kamu, status, kekayaan, apapun itu, karena bisa dipastikan ketika label tersebut masih dipegang erat-erat, kamu akan terisolasi dengan separasi, dengan bentuk yang akhirnya emosi-emosi low vibration yang rendah, kesombongan, ketakutan, takut mati, takut miskin. Makanya koruptor tuh takut banget dimiskinkan sebenarnya. Ya, kesadaran adalah menerima yang tidak disukai dan melepas yang disukai. Oke. Ya, bahasa-bahasanya boleh lah ya. Bahasa-bahasanya, apa kata-katanya. Ya, boleh lah, selaras juga lah. Walaupun ya oke, nanti ya, nggak ada masalah. Boleh melepas yang disukai, menerima yang tidak disukai. Selama otomatis terpancarkan, karena soal pancaran dari dalam batin kita. Nah, jadi, gini ya, sebagai penutup, kita akhiri dengan tadi kesimpulan bahwa di sini kita tidak bicara benar dan salah, bahwa yang jelas adalah aku yang benar dan yang lain salah itu telah kita lepaskan, telah kita tinggalkan. Yang sekarang ada, ya tinggal kita sadari saja. Untuk segera bergerak dari kesadaran dan kehendak bebas. Jadi kesadaran itu adalah kehendak bebas. Nanti materinya ada tersendiri kalau mau bergabung di lain sesi yang bukan program 21 hari, aku akan bahas 5 dimensi, kesadaran, dan kehendak bebas. Tapi itu adalah materi yang lebih berat. Nah, singkat saja, jadi itu singkat saja teasernya. Jadi, ketika kita bergerak dari kehendak bebas, itu akan membuat, Bang, kapan harusnya baca e-book? Apa harus setelah selesai mirroring? Ya, kalau misalnya, sekarang fokus aja mirroring dulu, Kak Novera. Ya, lewati dualitas itu capaian kita ya Bang. Boleh kalau misalnya yang penting sadari dulu dualitasnya, alami total dualitasnya, bukan menolak dualitasnya gitu. Benar ya Kak Kinianda. Baik, terima kasih Bang, sama-sama Kak Nafira. Ya, aku lanjutkan tadi, ketika kita bergerak dari kesadaran, frekuensi kamu naik, vibrasi kamu naik ke high vibration, dan semakin vibrasi kamu naik, biasanya ada dua kejadian. Ketika kamu dalam lingkungan tertentu punya teman-teman, mereka ada dua kejadian. Satu ya, mereka akan narik kamu kembali ke bawah. Ih, kamu sombong ya, nggak lagi nongkrong sama kita, ya, yang begitu-begitu, agar kamu kembali lagi. Atau yang kedua, ada yang beberapa ikut kamu, gitu. Jadi sehingga kalau misalnya kamu ingin mengorbankan ekspresi kamu untuk diterima, boleh, bebas. Atau ya gini, kamu memang sekarang menyadari diri dulu, walaupun mungkin seakan-akan sepi, padahal tinggal disadari sepinya, bosannya, tapi kamu tetap pada tujuan, menaikkan vibrasi. Nah, aku cerita sedikit bahwa teman aku nanya ke aku, kok kamu bisa sih punya banyak masalah, tapi kayaknya masalahnya lewat begitu-begitu aja. Gitu kan? Temen aku nanya gitu. Sementara aku ruwet banget. Hidupku masalahnya nggak selesai-selesai. Dia tanya ke aku begitu. Jadi aku bilang, naikin dulu vibrasinya. Coba, kamu mau ngikutin aku. Gini, aku ceritain dulu ke dia. Kamu ngikutin orang.
role model yang kamu ingin ikuti itu, terus kamu gagal karena kamu nggak selaras dengan frekuensinya. Ketika meniru, kamu gagal, malah kamu menyalahkan diri sendiri dan tambah jadi pendaman. Mirroring dengan lampu terang apa redup cahaya bang sebaiknya? Yang jelas, karena biar bisa melihat diri, tubuh dengan baik. Nah, jadi jangan sampai menyalahkan diri sendiri karena nggak selaras frekuensinya mengikuti role model tersebut. Nah, jadi temanku nanya ke aku gini, kamu banyak banget masalah, tapi masalahnya kayaknya lewat gitu aja. Ya iya, karena kita ruang kesadaran. Dan aku nggak terjebak pada masalah-masalah itu. Masalahnya tetap datang. Semesta ini ngasih masalah dan tantangan bertubi-tubi, termasuk rezekinya. Tapi lewat begitu aja. Kayak seakan-akan itulah hakikatnya dari masalah, nggak kita terjebak. Nah, dia tanya ke aku, rahasianya apa? Aku jawab begini, apakah kamu siap ngikutin aku? Siap? Oke. Apakah kamu siap meditasi 1 hari sejam? Apakah kamu siap puasa makan 72 jam? Dia mulai, yang tadi ya siap. Terus, apakah kamu siap mencintai orang-orang yang tadi nyakinin kamu, nipu kamu? Yang ngomong di belakang? Yang ngomong kasar di depan? Oke. Yang marah-marah? Aku melakukan semua itu. Oke, nah, kalau terasa berat di kamu, ya jangan lakukan. Kamu lakukan saja versi kamu yang terbaik, yang sederhana, baru kamu bisa konsisten dengan kegiatan itu. Baru kamu bisa berproses dan tiba-tiba terwujud begitu aja dengan mudah dan menyenangkan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Semoga membantu. Semoga membantu ya. Selamat malam teman-teman. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Fokus kepada solusi itu tanda orang berjalan menuju kesadaran. Siap, terima kasih atas kata penutupnya, Kinandam. Semoga kesadaran kita pada malam hari ini terus bertumbuh dan berkembang. Oleh karena itu aku izin pamit, sudah jam 10 lewat. Terima kasih semua dan sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. Oke? Kak Yani Kazi gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Amin buat kita semua. Siap? Terima kasih untuk semuanya. Kalau begitu aku izin undur pamit dulu. Sama-sama. Oke? See you later dan sampai jumpa.